Baik, kita teruskan membahas piutang wesel jangka panjang ya. Kali ini kita akan membahas wesel tidak berbunga. Nah, perlu saya garis bawahi bahwa meskipun di sini wesel tidak berbunga, itu bukan berarti kita tidak menerima pendapatan bunga. Ya. Yang dimaksud dengan wesel tidak berbunga itu di dalam wesel, di dalam dokumen wesel ya, itu memang tidak ada bunga nominal. Ya, tidak ada bunga nominal. Tapi kita nanti akan memperoleh pendapatan bunga yang berasal dari diskon. Jadi diskon itu sebenarnya bunga dibayar di muka gitu. Ya. Bunga dibayar di muka. Nanti kita amortisasi seperti tadi ya. Dan amortisasi diskon ini kita akui dan kita catat sebagai pendapatan bunga. Langsung saja masuk ke contoh. Pada tanggal 1 Januari, PT Bimantara menerima wesel tidak berbunga berjangka 5%. Nilai nominalnya 100.000. Nah, karena tidak berbunga ya tidak ada bunga nominal ya. Tingkat bunga pasar untuk wesel dengan risiko sama adalah 6%. Nah, 6% itu ya berarti bunga pasar. Bagaimana jurnal untuk mencatat transaksi di atas? Nah, sama seperti tadi, sebelum kita mencatat transaksi, kita menghitung nilai tunai wesel. Karena bunganya tidak ada, maka kita hanya akan menghitung nilai tunai nominal. Sama caranya, ya. Nilai tunai 100.000 kita kalikan dengan diskon faktor. Diskon faktor ini diambil dari tabel 64 atau tabel present value of ordinary annuity, kolom 6% baris kelima. Ya, kita peroleh angka 74726. Ya sudah, ini yang akan kita catat. Ya, kita catat debit piutang wesel, kreditnya kas. Nah, setelah itu sama seperti tadi, kita akan membuat tabel amortisasi. Ya. Bedanya di sini kalau wesel tanpa bunga pada kolom bunga nominal atau kas diterima ini kosong. Ya, kosong. Jadi kita hanya mengisi pendapatan bunga, ini bunga efektif ya atau bunga pasar. Kalau tadi bunga pasar terdiri atas diskon yang diamortisasi plus bunga nominal, maka sekarang pendapatan bunga atau bunga pasar ya atau bunga efektif itu hanya terdiri atas diskon saja, diskon yang diamortisasi. Oke, kita mulai seperti tadi ya. Baris pertama kita isi dengan hasil perhitungan nilai nominal, nilai tunai. Kemudian baris kedua pada pembayaran bunga pada pengakuan bunga pertama kali, kas yang diterima atau bunga nominal kosong, pendapatan bunga tinggal kita hitung 6% kali nilai buku awal, 6% kali 74726 ketemu 4484 ya. Nah, kemudian seluruhnya kita akui sebagai diskon yang diamortisasi. Jadi diskon yang diamortisasi tadi kan pendapatan bunga dikurangi bunga nominal atau kas yang diterima. Karena bunga nominal atau kas yang diterima 0 ya berarti 4484 dikurangi 0 tetap 4484. Nah, sama seperti tadi, diskon yang diamortisasi ini nanti akan menambah nilai buku wesel. Sehingga nanti karena nilai buku wesel bertambah, nanti di jurnal kita akan mendebit ya, mendebit piutang wesel. Oke. Terus seperti itu. Tahun kedua juga sama, tahun ketiga sama, dan pada akhirnya tahun kelima nilai buku wesel sama dengan nilai nominal. Nah, ini disebut juga dengan nilai jatuh tempo. Nah, jadi sekali lagi adalah kuncinya adalah pada tabel ini. Begitu saudara bisa membuat tabel, maka ya saudara bisa menjawab semuanya. Saudara diminta membuat jurnal
tanggal berapapun pasti bisa. Tanggal 1 Januari, saudara bisa membuat jurnal debit piutang Wesel 74726, kreditnya kas. 31 Desember 2015, saudara bisa membuat jurnal debit piutang Wesel, kreditnya pendapatan bunga. Ya. Terus itu sama terus. Debit piutang Wesel, pendapatan bunga. Debit piutang Wesel, pendapatan bunga. Ya. Nah, nanti di tahun terakhir selain membuat jurnal itu ditambah dengan mencatat jurnal untuk mencatat pelunasan Wesel. Ya. Oke ya. Jadi ini tadi yang sudah saya sampaikan, jurnal yang dibuat setiap tanggal itu ya acuannya di tabel tadi. Oke, kemudian bagian yang terakhir dari piutang Wesel itu saya akan memberikan contoh ya, latihan soal. Nah, ini sebenarnya sama ya, sama saja itu. Misalnya pada tanggal 1 Januari PT Merapi memberikan pinjaman kepada PT Madagaskar dan menerima Wesel berjangka 5 tahun dengan nilai nominal 100.000. Tingkat bunga 10%, ya. Kemudian tingkat bunga pasar 8%. Ya. Nah, ini kondisi yang jarang terjadi tapi bisa saja terjadi. Nah, instruksinya hitunglah nilai tunai Wesel. Nah, caranya sama seperti tadi. Buatlah tabel amortisasi Wesel. Saudara tidak diminta membuat semuanya, hanya sampai 2011. Kemudian buatlah jurnal pada tanggal 1 Januari 2015, 31 Desember 2015, dan 1 Januari 2016. Nah, sekali lagi kalau untuk membuat jurnal itu ya acuannya adalah tabel ya, tabel. Oke, dari data itu kita bisa menghitung nilai tunai Wesel seperti ini ya. Kemudian setelah itu ya, ini datanya sudah ada semua. Kemudian diskon faktor dari mana sudah tahu. Tinggal dikalikan, nah ketemu nilai tunai Wesel. Kemudian karena tadi tingkat bunga pasar lebih kecil dari tingkat bunga Wesel, maka nanti tidak ada diskon tapi namanya premi, ya, premi. Artinya di sini uang yang kita serahkan lebih besar dari piutang yang diakui. Oke. Nah, setelah kita membuat tabel semacam ini, kemudian jurnalnya tinggal ngikuti tabel aja. Misalnya yang C ini, jurnal tanggal 1 Januari 2015. Ya, ini misalnya debit piutang Wesel, kredit pendapatan jasa. Kita lihat di sini. Oh, pinjaman ya. Pinjaman berarti kreditnya di sini kas gitu ya. Kas. Kemudian untuk transaksi D, penyesuaian ya, debit piutang bunga, kredit piutang Wesel, kredit pendapatan bunga ya. Ya, semuanya dari tabel ini. Kemudian pada saat menerima bunga ya debit kas, kreditnya bunga ya. Oke, saya kira itu ya untuk bagian yang ini.